Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali kita bertemu di perkuliahan fotobiologi. Ini merupakan pertemuan rangkaian seri perkuliahan fotobiologi yang diberikan oleh eh, dosen dan peneliti yang berkaitan dengan topik-topik fotobiologi tumbuhan. Untuk hari ini kita bersama Bu Popi Aprilianti dari Pusat Riset Botani Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebetulan Bu Popi merupakan kolaborator dari penelitian kita di Departemen Biologi untuk perbanyakan dan pengembangan kunyit Sumatera melalui teknik kutu jaringan dan juga ada terkait dengan pemanfaatan cahaya dan juga selain dengan apa ya dengan kunyit, Bu Popi juga fokus penelitian utama berkaitan dengan anggrek. Jadi untuk tidak memperpanjang pembukaan, kita langsung aja perkuliahannya Bu Popi, waktu dan tempat dipersilahkan ke Bu Popi. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Idris dan mungkin adik-adik ya saya menyebutnya ya Pak. Adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang turut hadir dalam pertemuan kita siang hari ini. Izinkan saya ya untuk menyampaikan mungkin sharing tentang pemanfaatan kualitas cahaya dalam peningkatan performa plantlet secara in vitro. Ini merupakan hasil kegiatan penelitian yang kami lakukan di lab kultur jaringan di BRIN dan juga sebagai bentuk kerjasama ya dari kegiatan penelitian Kurkuma Sumatrana dengan Universitas Andalas. Terus ya. Oke. Eh, Mungkin saya memaparkan sedikit tentang orkidase dan juga kurkuma ya. Dari kenapa sih kita bicara tentang orkidase? Kenapa sih kita melakukan penelitian pada orkidase? Seperti kita ketahui, orkidase ini merupakan salah satu tanaman hias ya, dan juga mungkin selain sebagai tanaman hias, fungsi lainnya adalah sebagai tanaman obat. Ini orkidase ini memiliki tingkat perkecambahan yang sangat rendah di alam, yaitu 0,2 sampai 0,3%. Itu. Kemudian ditambah lagi dengan ancaman yang terjadi di alam, seperti habitat fragmentasi, kemudian eksploitasi berlebih, kemudian adanya aktivitas antropogenik yang mungkin selama ini kita kurang menyadari efeknya ya. Ternyata kan kayak selama ini yang terjadi beberapa hari ini ya di Sumatera itu kan memperlihatkan bahwa aktivitas antropogenik yang dilakukan oleh manusia itu ternyata cukup merusak dan sangat dahsyat efeknya terhadap alam. Jadi mungkin bukan cuma orkidase di sini yang terancam, tapi juga jenis-jenis tumbuhan yang lainnya. Kemudian penurunan jumlah dari agen polinator dan juga hilangnya spesies kunci. Kemudian eh, biji anggrek itu termasuk sebagai exalbuminosid ya, yaitu tidak memiliki endosperm. Jadi bijinya itu sendiri hanya berupa embrio dan juga ruang udara. Jadi biji anggrek itu tidak memiliki endosperm atau cadangan makanan, sehingga dalam dalam kecambahannya secara alami di alam itu membutuhkan asosiasi dengan mikoriza atau kita bisa perbanyak secara mikropropagasi. Dan juga anggrek memiliki pertumbuhan yang sangat lambat bila dibandingkan dengan famili yang lain. Nah, untuk kurkuma sendiri dan mungkin Sigibra secara umum banyak yang bersifat endemik ya. Jadi habitat preferensinya itu sangat tinggi, sehingga bersifat endemik dan juga memiliki keterancaman yang sama.
adanya habitat fermentasi, kemudian anthropogenic activity, dan juga penurunan dari agen polinator. Dan juga yang lebih lebih dahsyat lagi mungkin juga eksploitasi yang berlebih untuk keperluan medisinal dan pembentukan rizom yang juga sangat lambat. Sehingga diperlukan upaya perbanyakan secara in vitro yang kita dapat anggap sebagai tools ya untuk mengkonservasi dan juga mempropagasi mungkin mengkonservasi plasma nutfa dan juga mempropagasi dari tumbuhan tumbuhan obat dan juga ornamental baik yang langka maupun yang terancam kepunahan. Sehingga nantinya juga tools ini juga akan menghasilkan tanaman yang bebas dari penyakit dan juga dalam dalam jumlah yang massal dengan waktu yang relatif lebih singkat dan kualitas tanaman yang sama dengan tumbuhan hidupnya. Mungkin semuanya juga mengetahui dengan pasti bahwa di dalam kultur jaringan itu ada controlled microclimate. Salah satunya adalah cahaya. Di sini kita ketahui bahwa cahaya itu mempengaruhi tahapan pertumbuhan, baik inisiasi pertumbuhan maupun regenerasi. Dan secara umum cahaya ini berpengaruh terhadap cahaya terang dari kegiatan dan juga dari aktivitas fotosintesis tanaman, di mana klorofil menyerap cahaya pada cahaya merah dan juga cahaya biru. Dan tentunya kombinasi dari LED atau cahaya ini pada pada panjang gelombang yang berbeda bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan juga peningkatan produksi dari komponen senyawa aktif dari secara in vitro. Di sini salah satunya adalah penggunaan LED yang tadi sudah disampaikan dapat meningkatkan pertumbuhan atau morfologi dari tanaman, pertumbuhan atau performa dari tanaman secara umum, dan juga peningkatan karakter, mungkin juga produksi dari uh, senyawa kimia tertentu, sehingga dapat menghasilkan performa tanaman yang lebih baik, kemudian penambahan klorofil, dan juga uh, untuk tujuan lain. Dan perlu digarisbawahi bahwa respon tanaman atau spesies terhadap cahaya ini, terhadap berbagai jenis cahaya itu sangat spesies dependent. Jadi tidak akan sama untuk setiap jenis tumbuhan yang kita berlakukan. Termasuk dalam hal ini kita melakukan terhadap Paphiopedilum glaucophyllum, Phalaenopsis amabilis, dan juga Curcuma sumatrana. Studi pada orkidase kita lakukan pada Paphiopedilum glaucophyllum yang merupakan anggrek terestrial dan juga Phalaenopsis amabilis yang merupakan anggrek epifit. Di sini pada Paphiopedilum kami melakukan penelitian dengan menggunakan dua faktor. Yang pertama adalah ekstrak pisang dengan ekstrak pisang pada dosis 25, 50, 75, dan 100 gram per liter, serta penggunaan LED putih, merah, biru, dan juga kombinasi merah dan biru. Dengan penggunaan basa medium MS medium, dan explant berupa planlet dengan 4 daun, dan untuk maintainnya kami menginkubasi planlet pada suhu ruang dengan LED yang diset pada 16 jam terang, 8 jam gelap. Ini kita set selama 90, kita amati, kita tumbuhkan selama 90 hari di bawah lampu-lampu tersebut dengan parameter vegetatif yang kami amati berupa pertambahan tinggi tanaman, kemudian hari pertama kemunculan tunas, jumlah daun, panjang daun terpanjang, jumlah akar, dan juga kandungan klorofil. Untuk Phalaenopsis amabilis, kami memperlakukan faktor yang berbeda, yaitu dengan modifikasi median Phalaenopsis dengan penggunaan material organik, yaitu toge, air kelapa, dan juga tomat.
Untuk faktor kedua sama, yaitu lampu LED dengan warna putih, merah, biru, dan juga kombinasi merah dan biru. Untuk basal medium kami gunakan NP medium. Planet yang digunakan adalah planet berukuran 0,2 cm dengan 2 daun. Dan untuk maintain-nya sama, dan eh, parameter yang diamati juga sama. Ini adalah hasil yang dari Paphiopedilum golopopilum. Dapat dilihat di sini untuk pertambahan tinggi tanaman itu paling kombinasi interaksi yang terjadi yang paling bagus, yang paling tinggi pertambahan tingginya adalah eh, pada pada ekstrak pisang 100 gram per liter yang ditumbuhkan pada lampu biru. Kemudian untuk pertambahan jumlah daun, ini positif kontrol yaitu media MS yang ditambahkan dengan kinetin dan IAA. Ini yang paling bagus pada lampu putih ya. Kemudian untuk eh, kemunculan tunas yang paling cepat ini tidak berbeda nyata, jadi tidak ada interaksi, namun yang paling bagus tetap pada lampu putih. Dan untuk pertambahan akar ini yang paling bagus pada media MS ditambahkan dengan kinetin dan IAA pada lampu merah. Nah, ini adalah kondisi tanaman yang ditumbuhkan pada lampu yang A ini pada yang ditumbuhkan pada lampu merah, ini yang pada media kontrol positif yang berisi kinetin dan IAA, yang ini berisi eh, 50 gram per liter eh, 50 gram per liter ekstrak pisang. Dapat dilihat di sini bahwa akar yang terbentuk ini pada media kontrol positif ini berwarna kuning. Sedangkan pada media yang mengandung pisang ini berwarna coklat dan cenderung mudah patah. Nah, ini adalah perhitungan kandungan klorofil. Dapat dilihat di sini bahwa untuk klorofil klorofil A dan B yang terbanyak terdapat pada lampu merah. Nah, yang ini untuk Phalaenopsis amabilis dapat dilihat ini sangat berbeda sekali. Untuk pertambahan tinggi tanaman yang paling baik terdapat pada media New Phalaenopsis tanpa penambahan material organik yang ditumbuhkan dalam lampu putih. Kemudian eh, untuk pertambahan jumlah daun juga pada lampu putih, kemudian untuk panjang daun juga pada lampu putih, kemudian tambahan akar juga pada lampu putih. Jadi dominan di lampu putih. Nah, kemudian untuk kadar klorofil dapat dilihat ini klorofil A yang tertinggi itu terdapat pada lampu biru dan klorofil B yang tertinggi terdapat pada lampu merah. Kemudian ada kecenderungan untuk etiolasi pada lampu merah dan biru. Bisa dilihat di sini bahwa pangkal batang itu mengalami menjadi memutih yang menandakan bahwa dia mengalami etiolasi. Nah, ini yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Andalas dari hasil kerjasama kita yang pada suku Kuma Sumaterana. Ini satu faktor yang digunakan yaitu kualitas cahaya dengan lampu putih, biru merah dengan persentase 30-70, biru merah 50-50, dan biru merah 70-30. Ini di-maintain pada suhu ruang dalam kotak hitam yang berukuran 55 kali 48 dengan lampu yang diset pada 12 jam terang, 12 jam gelap. Kemudian parameter yang diamati, ini dipelihara selama 60 hari, kemudian parameter yang diamati, karena ini kurkuma ya, jadi agak berbeda dengan yang anggrek, ini yang diamati adalah hari pertama kemunculan daun baru. Kemudian hari ya hari kemunculan daun baru, kemudian panjang tangkai daun,
luas area daun, eh, panjang tinggi tanaman, eh, lebar panjang panjang daun, lebar daun, panjang akar, jumlah akar, dan juga klorofil konten. Sebagai tambahan juga dilakukan analisis antosianin, flavonoid, dan fenolik, dan juga dilakukan LC-HRMS. Gambar yang sebelah kanan ini memperlihatkan performa dari tanaman dari semua perlakuan. Secara umum tidak terlalu berbeda nyata, namun hmm, bisa dilihat sekilas bahwa eh, perlakuan B dan D ini perlakuan B ini memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Kemudian ini adalah hasil hasil dari pengukuran parameter vegetatif. Ini dapat dilihat untuk kemunculan daun, ukuran daun dan luas daun itu paling bagus di lampu biru dengan dengan persentase 30-70. Kemudian untuk panjang akar terpanjang dan kandungan klorofil itu didapatkan pada lampu putih, LED putih. Dan untuk karotenoid ini didapatkan pada lampu putih, dan untuk antosianin, flavonoid, dan fenolik itu didapatkan pada lampu biru dan merah dengan kombinasi 70-30. Dan ini adalah diagram Venn hasil LC-HRMS. Dapat dilihat bahwa kombinasi lampu biru dan merah dengan persentase 30-70 itu memperlihatkan eh, kandungan senyawa metabolit yang lebih banyak dibandingkan dengan dengan jenis lampu yang lain. Dan di tabel yang sebelah kanan ini merupakan senyawa yang teridentifikasi pada perlakuan pencahayaan LED planet pada semua perlakuan pencahayaan setelah 6 hari dengan menggunakan LC-HRMS. Kesimpulan mungkin kesimpulan sementara ya yang bisa diambil dari ketiga jenis penelitian ini, mungkin mungkin dengan sedikit mengabaikan faktor yang pertama misalnya dari Papio kita agak mengabaikan untuk pisangnya, untuk amabilis kita mengabaikan jenis mediumnya. Mungkin bisa kita lihat secara umum untuk penggunaan lampu itu untuk peningkatan eh, jumlah daun itu bisa menggunakan lampu putih. Kemudian eh, untuk panjang daun kita menggunakan lampu merah. Kemudian untuk jumlah tunas kita menggunakan lampu biru. Dan untuk jumlah akar kita menggunakan lampu putih, dan untuk peningkatan klorofil B kita menggunakan lampu merah. Mungkin ini apa ya istilahnya apa ya pengambilan kesimpulan sementara ya dari dari ketiga penelitian yang kita lakukan. Tapi kan balik lagi seperti yang tadi disampaikan di awal pendahuluan bahwa penggunaan LED dengan berbagai gelombang cahaya ini kan sifatnya spesies dependent gitu. Jadi tergantung dari jenis spesies yang digunakan, sehingga masih membuka peluang kita untuk mengerjakan penelitian ini untuk jenis-jenis tumbuhan yang lain. Nah, ini adalah lanjutan kegiatan penelitian yang dilakukan pada Kurkuma sumatrana yang dilakukan oleh Amanda, yaitu untuk penggunaan UVB dengan lama durasi paparan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 jam dengan eksplan yang digunakan seperti yang tertera pada gambar. Dan setelah perlakuan cahaya, planet juga diinkubasi di bawah cahaya putih dengan fotoperiode 12 jam terang, 12 jam gelap. Nah, kemudian parameter yang diamati juga sama, kemunculan daun yang pertama, kemunculan daun, kemudian panjang akar terpanjang, jumlah akar, tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, warna daun, dan keberadaan dari rizom, dan juga klorofil AB, kemudian karotenoid, antosianin, flavonoid, fenolik, dan juga dilakukan analisis LC-HRMS. Untuk closing statement
contohnya mungkin gini, mungkin seperti ini ya, bahwa penggunaan kualitas cahaya pada penelitian pada karakter morfologi dan juga senyawa biokimia yang dihasilkan secara in vitro dari tumbuhan ini masih amat sangat perlu untuk dilakukan pada spesies yang lain karena masih amat sangat banyak spesies yang lain. Contohnya pada anggrek sendiri di Indonesia itu terdapat kurang lebih 6.000 jenis, sementara yang baru kita lakukan masih sangat sangat amat sangat sedikit. Jadi rasanya tidak apa ya, tidak menapik bahwa kita masih memerlukan kegiatan penelitian ini untuk jenis-jenis yang lain. Kemudian eh, cakupan cakupan dan juga masa depan dari produksi fitofarmaka ini sangat penting untuk dilakukan, apalagi yang berbasis dari penelitian dari tumbuhan. Itu jadi eh, sangat sangat menjanjikan itu untuk future prospeknya. Kemudian ini dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif untuk metode perbanyakan dalam memproduksi senyawa biokimia yang dalam jumlah yang terkontrol. Seperti itu. Dan eh, dan terakhir untuk kita bisa kembali mengurangi ya, mungkin istilahnya mengurangi penggunaan bahan-bahan sintetik atau back to nature, dan juga kita dapat membantu upaya konservasi dalam menjaga keberadaan spesies di alam. Mungkin seperti itu Pak Idris, dari saya sharingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi karena memang kita ingin di akhir ini akan lebih banyak diskusi daripada materi karena ini merupakan bagian riset yang kita sampaikan dalam upaya untuk mengenalkan riset yang berkaitan dengan fotobiologi sekaligus peluang-peluang ke depan yang mungkin mahasiswa ingin tangkap atau ingin coba lakukan. Apalagi ini dua spesies yang pertama, dua genus sebenarnya yang kita, bukan genus ya, sebenarnya dua kelompok besar ini. Ada Zingiberaceae satu dan ada Orchidaceae. Keduanya merupakan dari golongan Heliopsida ya, dari golongan famili monokotil, di mana untuk Zingiberaceae sendiri Sumatera memiliki banyak spesies endemik, salah satunya Curcuma sumatrana yang dan orchidase itu cukup banyak sekali ya Bu Popi, ya, terutama dari golongan Paphiopedilum dan golongan apa ya, Dendrobium pun banyak banyak sekali jenisnya di Sumatera. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui lebih luas baik terkait dengan perlakuan pencahayaan ataupun jenis-jenis spesies yang mungkin berpotensi untuk kita kembangkan, yang mungkin karena kondisi habitatnya sudah mulai rusak, apalagi akibat bencana alam yang ya dapat dikatakan bencana alam sekarang banyak menyebabkan kerusakan pada habitat dan juga mungkin ada beberapa spesies yang ikut hilang selama ini, apalagi ini tidak hanya dialami di Sumatera Barat aja tapi juga Sumatera Utara di Batang Toru yang merupakan pusat biodiversitas juga dan juga di Aceh. Oke, silahkan kepada mahasiswa untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan baik secara langsung ataupun boleh melalui chat karena di sini sesi terakhir kita ingin mahasiswa lebih ke arah aplikasi dari cahaya itu baik nanti dalam perlakuan in vitro maupun yang kemarin kemarin kita udah membahas dalam perlakuan di lingkungan dan sebagainya. Oke, silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Ini pada masih ini kayaknya masa pada masih ada mengembalikan kondisi setelah kejadian bencana yang menyebabkan ya kampus saja sepi Bu Popi. Oh iya. Kondisinya sangat sepi sekali sekarang. Tapi sudah mulai Oke, ada pertanyaan? Iya. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari saya dulu Bu Popi, mungkin ada spesies rekomendasi dari Bu Popi terkait dengan ini ya, dengan anggrek terutama. Kalau untuk Zingiberaceae mungkin ada beberapa spesies tapi kita fokus ke kurkuma. Namun terkait dengan Orchidaceae sendiri bagaimana baik penyebarannya di Sumatera yang direkomendasikan untuk
proses kultur jaringan dan nanti untuk perlakuan cahaya seperti ini ada ini enggak dari Bu Popi? Ada semacam insight enggak dari Bu Popi terkait dengan hal tersebut? Baik, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan orkidase, mungkin kita balik lagi ya, Pak. Kayak seperti Paphiopedilum ini kan juga yang endemik di Sumatera itu sangat banyak ya. Jadi saya rasa kita masih perlu ya, apalagi spesies ini termasuk terestrial ya. Jadi terestrial itu Hmm. kan amat sangat sensitif terhadap cahaya matahari gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya masih cukup apa masih masih cukup potensial untuk dilakukan gitu untuk penelitian ini terhadap jenis-jenis Paphiopedilum yang lain misalnya seperti mungkin Lowii dan ya kalau untuk yang apa yang Sumatera itu ya itu dan memang kan uh, apalagi oh ya satu hal tentang Paphiopedilum ini jenis anggrek terbanyak yang masuk ke dalam IUCN Red List ini adalah Paphiopedilum. Jadi saya rasa selain untuk upaya konservasi juga kita perlu lebih memperdalam lagi Pak untuk terkait kegiatan penelitiannya tentang Paphiopedilum ini gitu kan. Jadi bisa kita pahami lah pertumbuhannya seperti apa. Jadi eh, nggak sa- sambil kita mencoba untuk mengkonservasi jenis ini di lab gitu. Seperti itu Pak. Ya, karena apa ya? Kayaknya dalam segi evolusi pun jenis orsidase ini sangat adaptif terhadap lingkungan, namun yang terestrial mungkin jauh berbeda dengan epifit ya, Bu Popi ya, adaptasinya. Kalau terestrial biasanya lebih di bawah naungan atau di daerah yang tertutup atau tidak dengan kanopi yang lebat dan sebagainya. Tapi kalau yang epifit kan banyak yang daerah terbuka ya gitu ya, Bu Popi. Iya Pak. Mungkin juga terkait dengan dispersal agent-nya ya Pak ya. Kalau epifit itu kan kita menganggap bahwa dispersal agent itu hmm, kebanyakan anggrek apa epifit itu kan angin ya. Hmm. Kemudian kalau yang untuk terestrial itu kan dia kebanyakan dari hewan-hewan pengerat ya, seperti apa? Seperti tikus dari rodensia ya gitu. Nah, itu yang mungkin gitu dengan kondisi lingkungan yang apa? Yang menurut saya dia pasti membutuhkan apa? lingkungan habitat yang sangat spesifik gitu untuk si apa anggrek terestrial ini. Kalau apa kajian di BRIN terkait dengan microhabitat dan sebagainya ada nggak Bu Popi terkait dengan orsidase ini? Karena kan microhabitat pasti sangat berkaitan dengan faktor lingkungan yang spesifik untuk pertumbuhannya, di mana cahaya salah satunya. Karena di bawah naungan berarti ada kemungkinan cahaya merah mungkin lebih banyak dimanfaatkan daripada cahaya selain merah gitu. Makanya tadi kalau kita lihat dari Paphiopedilum kan lebih banyak di merah, pertumbuhannya lebih bagus gitu dibandingkan dengan epifit yang apa Phalaenopsis amabilis ya itu kan tergolong epifit ya Bu Popi ya. Kan agak sedikit jauh berbeda responnya gitu. Mungkin ada penelitian di BRIN terkait dengan microhabitat sehingga mungkin bisa dikelompokkan untuk Paphiopedilum lebih ke arah ini atau ke arah mana gitu Bu Popi. Kalau dari yang saya baca, yang waktu itu saya pernah analisis bibliometrik itu memang nggak terlalu banyak untuk yang micro micro habitat ya. Paling yang memang yang paling dominan itu tentang lampu ya dan media yang dan bukan bukan microclimate dan tentang media sih Pak, tentang penggunaan dari zat pengatur tumbuh itu yang paling dominan ya. Dan juga fokus yang sedang apa yang lagi banyak itu mungkin tentang apa tentang buah ya embriologi tentang faktor-faktor biologi sih Pak gitu embriologi kemudian pembentukan buah pembentukan dan karakter-karakter mikromorfologi dari buah dan biji gitu Pak seperti itu sih yang saya tahu ya Pak ya gitu kan karena kan untuk memahami apa istilahnya ya tadi yang Bapak sampaikan eh, pola hidup dari satu spesies itu kan kita perlu perlu tahu ya seperti apa sih
buahnya, seperti apa sih bunganya, seperti apa sih bijinya. Nah, itu saat ini banyak fokusnya ke apa? Ke struktur ya, struktur biologinya, Pak. Seperti itu. Oke, Bu Popi, ini ada pertanyaan dari Mas Nurfianto Giar Pangidun. Izin bertanya, Bu Popi, yang pertama, bagaimana interaksi antara kualitas cahaya dan ZPT dalam memodifikasi sel dan jaringan serta interaksi antara sel di zona meristematik kultur? Yang kedua, apakah respons seluler terhadap kualitas cahaya pada kedua genus tanaman yang berbeda tersebut merefleksikan adaptasi evolusioner mereka di habitat asli? Yang ketiga, apakah ada memori seluler terhadap kondisi pencahayaan sebelumnya yang termanifestasi dalam struktur subseluler pada fase subkultur berikutnya? Jadi ada 3 pertanyaan, Bu Popi. Silahkan, Bu Popi. Pasti, Pak. Ini cukup menarik pertanyaannya. Saya juga mungkin Kayaknya nanti minat. Ya, kalau mau dibantu nanti kita bantu. Oke, silahkan mungkin Bu Popi. banyak banyak minta bantuan Pak Idris untuk membantu. Enggak juga, Bu. Ya, karena kan eh, apa ini kalau dari pertanyaan pertama, terima kasih sebelumnya Mas Nurfianto ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, interaksi kualitas cahaya dan ZPT, modifikasi sel dan jaringan serta interaksi. Oke, iya, ini kualitas cahaya. Memang kan cahaya seperti balik lagi ke dalam fungsi cahaya itu sendiri kan untuk apa, mem- untuk mungkin dalam kaitannya untuk proses fotosintesis itu sendiri ya Pak. Dan CPT sendiri juga apa digunakan untuk membantu membantu metabolisme dari sel gitu kan. Jadi saya rasa hmm, apa ya? Ini mungkin mem- Saya yang bantu. ya, Pak, silakan. Saya kalau untuk teori-teori gitu saya minta maaf bahwa saya Oke, nggak terlalu. iya. Mungkin kalau yang pertama mungkin kaitannya dengan ini Bu Popi, keberadaan auksin, kemudian aktivitas pembelahan di jaringan meristem. Biasanya kan aktivitas pembelahan di sel kan sangat berkaitan dengan auksin. Kemudian kerja auksin kan berlawanan dengan cahaya. Dengan adanya cahaya, aktivitas auksin akan menurun, tapi nanti sitokinin yang akan aktif. Jadi ZPT berarti berkaitan dengan keseimbangan auksin sitokinin yang kita banyak gunakan dalam kultur jaringan. Jadi ke arah fotomorfogenesis biasanya. Jadi zona meristematik itu akan aktif pembelahannya terutama kalau kita beri cahaya merah kan lebih ke pertumbuhan, cahaya biru lebih ke pertahanan biasanya diaktifkan. Jadi mungkin dengan perbedaan kualitas cahaya akan mempengaruhi kecepatan pembelahan di daerah meristematik yang nanti juga kalau ada ZPT yang membantu akan bisa mempercepat tergantung dengan jenis ZPT yang kita gunakan bisa dengan auksin atau sitokinin. Kalau sitokinin kan kayak sitokinesis ya Bu Popi ya lebih ke arah pembelahan. Tapi kalau ke auksin lebih ke pemanjangan dan aktivitas mungkin ke arah tropismenya, ke arah pembentukan apa ya, mengarah kemana pertumbuhannya nantinya. Jadi mungkin ke arah sana lebih banyak. Selain itu juga ke aktivitas seluler yang nanti juga berkaitan dengan perkembangan plastida juga. Karena kan apa sitokinin nanti ada kaitannya dengan perkembangan dari plastida dalam pembentukan kloroplas dan jaringan-jaringan yang berkaitan dengan fotosintesis nanti. Itu kira-kira Bu Popi. Mungkin itu ya terkait dengan auksin-auksin yang terkandung di dalam sorry untuk hormon-hormon yang terkandung di dalam jaringan itu sendiri ya Pak ya. Dia Iya, akan menurunkan menghambat atau mungkin malah eh, perlancar dari iya, kegiatan metabolisme tumbuhan secara umum. Kemudian yang kedua, apakah respons seluler terhadap kualitas cahaya pada kedua jenis tanaman yang berbeda merefleksikan adaptasi evolusioner mereka di habitat asli? Kalau boleh saya sampaikan, ya itu respons selulernya itu memang apa merefleksikan ya Pak untuk adaptasi evolusioner karena mereka iya, karena kan ini kita justru kita membawa membawa kondisi alam itu ke dalam lab untuk lingkungan yang lebih terkontrol ya Pak. Justru kita hmm, lebih apa istilahnya mungkin
skupnya lebih menyempit lagi sehingga kita bisa tahu persis efek dari masing-masing pencahayaan itu seperti apa sih ke dalam tanamannya itu sendiri gitu kan. Dan kita bisa lihat dari masing-masing cahaya yang digunakan itu seperti apa respon dari tanamannya untuk pertumbuhan mereka gitu. Seperti itu ya. Apakah ada tambahan dari Pak Idris terkait itu, Pak? Kalau untuk evolusioner mungkin memang ya yang seperti yang kita bahas tadi ya Bu Popi ya, mikrohabitatnya lebih spesifik terutama untuk anggrek ini ya, karena anggrek sebaran itu dari epifit sampai terestrial itu ada. Jadi adaptasi terhadap lingkungan itu sangat beragam dari yang saya ketahui, dan dari segi evolusi memang paling maju lah apa ya orchidase ini secara evolusioner. Jadi menurut saya makanya kajian ke mikrohabitat kayaknya menjadi lebih bagus untuk orsidase ke depannya. Dan kita dengan cara melihat satu-satu faktor lingkungan apa ya faktor mikrohabitatnya, misalnya kelembapan, mungkin dia butuh kelembapan spesifik, atau apa pencahayaan, karena pencahayaan sangat penting di dalam perkembangan sel, fotomorfogenesis, dan pertahanan proteksi. Apalagi kita waktu dengan apa ya dengan dengan kurkuma kita mencobakan dengan menggunakan UVB, karena UVB bersifat eustress ataupun stres terhadap tumbuhan. Mungkin orchid lebih lebih adaptif lagi terhadap UVB dibandingkan dengan Zingiberaceae, karena Zingiberaceae umumnya tumbuhnya terestrial dan hidup di bawah naungan pada umumnya. Tapi kalau untuk anggrek, saya rasa seperti yang kita rencanakan itu Bu Pupi, kita bisa mencoba dari berbagai tipe habitat yang mereka diami atau tempati. Jadi sangat menarik, Mas siapa namanya? Mas Nurfianto, terkait dengan bagaimana evolusi berkaitan dengan adaptabilitas tumbuhan, terutama untuk famili apa ya golongan dari kelompok Orchidaceae ini, sehingga dia dapat dikatakan maju secara evolusi. Mungkin ke depan penelitian terkait mikrohabitatnya yang kemudian bisa, mungkin mikrohabitatnya bersifat spesifik atau bersifat luas, karena kemampuan adaptabilitas ini berkaitan dengan spesifisitas dan juga generalnya apa ya tempat tumbuhnya. Kalau semakin general kan semakin mudah apa ya ditemukan dan semakin adaptif, seperti anggrek merpati itu ditemukan di semua tingkatan lingkungan gitu. Tapi kalau anggrek yang kayak Paphiopedilum spesifik lingkungan hidupnya. Mungkin itu menjadi salah satu pencirinya mungkin yang bisa kita gunakan. Maka kajian mikrohabitat sangat penting ke depannya menurut saya, Bu Popi. Oke, Bu Popi, silahkan dilanjutkan. Iya, Pak. Memang terkait dengan preferensi habitat dari Zingiberaceae Hmm, dan ini sangat terkenal apa intensitasnya ya, Pak ya. Jadi benar. pasti ada lingkungan spesifik yang dibutuhkan, yang disyaratkan dari masing-masing jenis tersebut. Tuh. Hmm. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada memori seluler terhadap kondisi pencahayaan sebelumnya yang termanifestasi dalam struktur subseluler pada fase subkultur berikutnya? Iya, pasti ada ya Pak memori seluler Hmm. yang apa yang termanifestasi dalam struktur dalam struktur selulernya. Yang jelas pada saat yang jelas tanaman itu kan cukup adaptif ya terhadap lingkungan yang baru. Mungkin gini, manifestasinya gini, kita ingin melihat pada saat dia ditumbuhkan di dalam lingkungan yang baru dengan mikro habitat yang baru. Itu apakah dia akan bisa beradaptif atau tidak beradaptasi atau tidak. Jadi seperti itu. Dia keberhasilan uh, keberhasilan dari proses adaptasi itu kan akan memperlihatkan bahwa dia mampu tumbuh dengan baik seperti itu ya. Jadi kita juga pengen melihat sampai sejauh mana sih si jenis ini, spesies ini yang kita pakai ini akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kita ciptakan secara terkontrol. Mungkin seperti itu Pak jawaban dari saya. Iya, sama. Iya. Saya juga kayak gitu. Dan memori seluler ini kayaknya kajiannya mungkin akan lebih spesifik ya Bu Popi ya, karena mikrohabitat, memori seluler itu kaitannya ke spesifisitas dari nanti di mana dia dapat hidup dengan optimal. Makanya kita mengadaptasikan kondisi lingkungan yang kita temukan di lapangan dalam kondisi in vitro dengan sangat memperhatikan bagaimana sih lingkungan hidupnya, lingkungan tumbuhnya bagaimana, sehingga
nanti jangan sampai kita menyebabkan tanamannya itu mengalami stres yang berlebihan ya. Seperti yang kita cobakan kayak kurkuma dengan UVB, kan UVB bukan hal yang umum ya terjadi pada tumbuhan yang hidup di bawah naungan, tapi kita cobakan dan kita lihat bagaimana efeknya. Sekarang mahasiswa masih menganalisis ya Bu Popi ya terkait dengan efek UVB ini pada kurkuma. Barangkali kalau ada yang yang apa ya tertarik dengan bagaimana cahaya secara umum mempengaruhi pertumbuhan, terutama untuk orchidase. Saya rasa ini kajiannya sangat menarik, apalagi kita memanfaatkan, misalnya membandingkan antara yang hidup di epifit dengan yang hidup di terestrial dan lingkungan yang ekstrim lainnya, apalagi kayak mikroba kan banyak lingkungan ekstrim, apakah di orchidase juga ada yang hidup di lingkungan ekstrim, itu barangkali kita nanti bisa menemukan tipe memori seluler yang bisa kita kaji nanti ke tingkat genet gen untuk mengaktifkannya atau transkriptomiknya nanti. Tapi di Indonesia kita masih belum sampai ke situ ya Bu Popi ya. Kita masih ke arah fisiologis, lebih ini lah, lebih ke manifestasi fenotip yang terbentuk itu yang kita amati. Oke, itu barangkali dari saya tambahnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kita sambil berdiskusi dan membuka wawasan terkait dengan mungkin kajian fotobiologi ini masih, kalau di Indonesia saya lihat kita masih meraba-raba sama ini ya Bu Popi, mencoba ini dan mencoba itu. Kita mudah-mudahan kita bisa membuat penelitian yang solid terkait dengan cahaya, karena yang memanfaatkan cahaya itu yang memiliki fotoreseptor yang lebih spesifik terhadap cahaya itu adanya pada tumbuhan. Itu Wah, Mas Nurfianto, kalau masih ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan kalau ada yang mau dikomentari. Tapi menarik sekali Bu Popi, mungkin ada yang Bu Popi selama di lapangan menemukan hal-hal yang menarik atau yang unik dari orchidase sendiri yang mungkin dari pengamatan habitatnya atau lingkungannya sangat spesifik gitu Bu Popi. Mungkin ada Bu Popi punya cerita terkait hal tersebut. kalau untuk habitat yang spesifik iya ya Pak. Jadi ini kalau saya sih melihatnya untuk penelitian ini sangat-sangat berpotensi karena kan kita juga nggak keberadaan spesies ini di alam juga udah makin sedikit ya. Apalagi untuk jenis-jenis Papilopedilum, Phalaenopsis itu udah amat sangat untuk yang orkidase ya. Itu Hmm, udah amat sangat sedikit. Jadi waktu apa untuk area-area tertentu memang nggak terlalu banyak untuk jenis-jenisnya gitu kan. Jadi sangat eh, apa ya pemahaman-pemahaman terkait dengan apa cara hidup ya, cara hidup cara hidup dari jenis ini memang sangat perlu untuk kita ketahui gitu. Eh, dari apa dan sifatnya memang spesifik Pak untuk jenis pohon karakter kita mungkin bisa apa ya sekedar studi kasus kayak di Kebun Raya Bogor itu preferensi pohonnya juga sangat spesifik Pak. Jadi misalnya untuk pohon-pohon tertentu yang punya apa kayak eksudat itu ya Pak, misalnya kayak pinus gitu-gitu itu ternyata tidak mhm, cocok untuk apa untuk pertumbuhan anggrek gitu kan. Karena walaupun walaupun mungkin batang batang kulit kulit batang dari pinus ini karena pecah-pecah sebenarnya dia cocok hmm, untuk tempat anggrek itu hidup gitu. Tapi karena dia mengeluarkan eksudat, jadi dia tidak bisa hidup di situ karena eksudatnya ternyata mematikan sifatnya. Mungkin yang kayak kayak itu memang harus kita teliti lebih lanjut gitu Pak. Cuman sulitnya memang kalau di alam tuh kan hmm. menemukannya aja susah Pak. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Iya, benar 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 yang benar. Gitu Pak. Jadi untuk apa, pengamatan langsung di alam itu ya prosesnya amat sangat sulit, Pak. Gitu. Satu lagi Bu Kopi, mungkin ini juga apa ya, eh, juga pernah dilakukan, ditantang oleh pembimbing waktu di S3 dulu itu, coba perhatikan pola sebaran, misalnya kalau kita lihat, kalau saya pernah mengamati di Andalas itu, pola sebaran dari anakan dari Dendrobium chromenatum itu ada nggak ada pengaruh cahaya gitu. Karena itu juga menarik untuk diamati, karena saya perhatikan kadang-kadang dia ke arah barat aja yang banyak, ke arah timur dia nggak ada kelihatan dia ininya,
sebaran anakannya, tapi di arah barat ada sebaran anakannya gitu. Mungkin ada pengaruh cahaya dan sebagainya. Dan hal-hal itu kan sepele, mungkin hal yang tidak mungkin menjadi perhatian bagi orang yang bukan bergerak di bidang fotobiologi. Tapi ketika kita memperhatikan itu, kita juga bisa melihat bahwa ada pengaruh dari arah datang cahaya dan sebagainya dalam perkembangan tanaman ini gitu. Pernah diamati nggak Bu Popi? Pernah melihat nggak ketemu di lapangan? Kalau untuk Dendrobium crumentum kan lumayan banyak bijinya ya, dan buahnya pecah banyak gitu. Jadi saya pernah mengamati ada semacam pola pertumbuhan di eh, kayu-kayu pohon di mana ada induknya di sana gitu biasanya. Dan kebanyakan di daerah ke arah barat gitu yang saya amati sejauh ini. Ya, saya juga baru baru kepikir kemarin. Kemarin sempat di gunung ya. Itu kayaknya alami ya, pasti nggak apa nggak ditanam gitu ya. Itu memang arahnya sama semua sih saya lihat ya. Arah tubuh itu ada di posisi itu mengarah ke ya mengarah ke barat juga gitu. Jadi ya, ya saya juga baru kepikiran seperti itu. Apa mungkin kalau Saya juga, kayak saya cuman ngelihat kondisinya gitu, tapi saya nggak ada kepikiran sejauh mana sih efek dari datangnya cahaya terhadap perkembangan dari, biasanya bijinya kan tergolong banyak ya, tapi yang mampu tumbuh kan sedikit ya. Jadi ada kemungkinan ada cahaya juga, dan juga bagaimana asosiasinya dengan mikro apa ya, mikoriza terutama. iya. Oke Bu Papi, ini juga dari ini dari Pat Marini Arin, mungkin bisa Bu Papi silahkan. Oh iya, untuk Bupat Marini ya, ini Hmm. untuk penelitian ini yang Pedilum glaucopilum ini sudah dipublikasikan, namun belum apa, belum publish ya Bu, masih accepted. Jadi Insya Allah segera kalau memang sudah ada papernya nanti kami sampaikan ke Ibu. Seperti itu. Cuman kalau untuk yang amabilis, kemudian yang kurkuma ya kita masih proses ya Pak Iya, Idris ya. masih proses. Oke. Seperti itu. Mm-mm. Tapi menarik karena saya juga apa ya, kita mau karena saya sekarang bergerak di lebih ke famili tanaman-tanaman monokotil, tidak begitu ke tanaman dikotil, dan juga ternyata di tanaman monokotil seperti selama ini kan zingiberasi yang diketahui banyak metabolit yang mungkin penting ya, tapi ternyata di orchidaceae juga ada metabolit metabolit penting yang menarik untuk kita apa ya, kita beri perhatian khusus, dan itu pun eh, cahaya sangat mempengaruhinya seperti yang kita diskusikan itu ya Bu Popi ya, terkait dengan dendrobium yang mengandung dendrobilin yang merupakan senyawa anti kanker utama pada tanaman orchidaceae dari golongan dendrobium. Dan kayak Dendrobium crumentum kan cukup mudah untuk didapatkan, dan kayaknya kalau untuk belajar mengkulturnya juga cukup mudah karena buahnya banyak ditemukan dan bijinya kayaknya viabilitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan spesies-spesies yang endemik dan spesifik gitu. Mungkin kedepannya ada ide dari tim dari BRIN yang terkait dengan riset-riset orchidaceae lebih ke arah pemanfaatan berkelanjutan, atau sekarang masih ke arah konservasi in vitro yang difokuskan, atau bagaimana Bu Popi? Iya Pak, terkait dengan untuk metabolisme pada anggrek itu kami kebetulan kami sedang inisiasi ini Bu Elizabeth ya, Bu Elizabeth dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta gitu untuk apa? Untuk Dendrobium prunenatum ya Pak, dan juga kalau nggak salah satu lagi Dendrobium apilum itu keduanya memang apa berpotensi sebagai tanaman obat ya Pak. Gitu. Jadi Panda tricolor ah Kak. oh Vanda tricolor salah itu yang punya kerjasamanya bicara Pak. Oke. Seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada jenis-jenis yang lain yang bisa kita lihat ya terkait dengan apa terkait dengan metabolit sekunder ini dari Phalaenopsis mungkin dari Papilio mungkin bisa kita lanjutkan Pak. Target utamanya Bu Popi terkait dengan spesies yang memang dari segi IUCN Red List dia sangat, maksudnya bukan lagi terancam apa ya, bukan endangered species tapi critically endangered. Ada nggak spesies yang mungkin menjadi sasaran utama dari penelitian anggrek yang mungkin kita bisa fokuskan ke microclimate-nya, dan salah satunya adalah ke cahaya nantinya. Iya, baik. Nah, ini yang menjadi catatan dari
keberadaan spesies untuk apa yang masuk dalam list IUCN Red List ini, ternyata kan mostly kebanyakan itu dari Paphiopedilum ya Pak ya, dan untuk Vanda juga hanya ada 2 jenis kalau nggak salah Vanda itu. Jadi Phalaenopsis pun juga hanya Violacea dan saya ingat saya hanya Violacea yang masuk ke dalam IUCN Red List. Sementara kalau menurut saya ya, kalau dari hasil temuan-temuan teman-teman juga dari lapangan itu mas untuk Phalaenopsis juga udah mulai langka Pak gitu. Apalagi juga ke persyaratan dia untuk tumbuh itu sangat sangat sulit ya gitu. Apa preferensi terhadap kondisi habitatnya itu amat sangat tinggi, spesifik gitu. Jadi eh, mungkin gitu nantinya ke depannya selain dari kegiatan di lab juga kita bisa kolaborasi untuk kegiatan di lapangan untuk bisa mengakses terkait dengan data-data IUCN terkait dengan apa dengan eh, keberadaannya ya di alam sehingga kita bisa menaikkan atau menurunkan ya Pak mungkin kalau kayak gitu status di IUCN-nya seperti itu. Ya, Kan menurunkan status kali ya, biar lebih aman gitu. Oke, Bu Popi, ini masih ada pertanyaan dari Mas Nurfianto. Izin bertanya kembali karena habitat asli kedua tanaman ini kan peranaungan yang cukup tinggi, ada respon shading avoidance yang berhubungan dengan regulasi gibberellin. Lalu bagaimana respon tersebut pada penelitian kualitas saya yang diberikan? Ada nggak Bu kelihatan ada pemanjangan atau mungkin efek etiolasi kali ya dengan kaitan dengan gibberellin ini ya? Mungkin bisa jelaskan Bu Popi. kalau yang tadi kita lihat pada apa? Tadi yang justru terlihat etiolasi itu pada ini Pak, pada amabilis gitu. Itu yang Hmm. tadi justru terlihat kan yang dimaksud sama Mas Nurfianto ini kedua tanaman ini maksudnya mungkin Paphiopedilum ya dan juga Curcuma sumatrana gitu ya. Tapi Ini mungkin maksudnya antara ya yang hidupnya yang di bawah naungan ya, naungan cukup tinggi ya benar-benar. Ya. ya kalau kalau dibilang etiolasi mungkin belum sampai ke tahap itu Pak. Masih yang secara umum sih ya, secara umum tadi kan kami baru mengamati pada amabilis itu pun juga masih belum terlalu terlihat. Hanya memang mungkin jika jika waktu pengamatan itu diperpanjang kan selama ini kami kemarin tuh kalau yang anggrek kan 3 bulan ya 3 bulan Hmm. jadi belum terlalu menunjukkan efek etiolasi kepada apa kepada planet yang apa kepada pertumbuhan planetnya gitu. Kalau untuk kurkuma sendiri juga memang terlihat belum sih Pak ya, karena dia masih Belum, kan ya nggak kelihatan. eh, performa tanaman yang masih cukup tegar gitu. Kalau kita lihat kan etiolasi itu kan dia pasti daun dari warna daun juga mulai memutih, apa mulai pucat ya, kemudian juga batang batangnya memutih dan juga mungkin lingkar batang udah mulai mengecil gitu ya Pak seperti itu. Hmm. Dan tapi kami belum melihat gejala-gejala itu secara umum. Jadi ini mungkin apakah saya salah Bang? Saya juga nggak ini. Gibran ini memang ke arah pemanjangan biasanya dan apa ya membuat tanaman menjadi gigantis ya, lebih besar dan biasanya diikuti dengan aktivitas pembelahan sel yang sangat cepat ya. Sehingga tanaman akan mencoba menjauhi naungan. Namun dari kondisi cahaya yang kita berikan ya Bu Popia dari cahaya merah dan cahaya biru, saya rasa masih tergolong dalam kondisi yang eh, masih memadai untuk fotosintesis kayaknya ya Bu Popia. Sehingga untuk efek shading avoidance-nya mungkin eh, ke arah luas daunnya yang mungkin berbeda-beda. Iya, Ada kalau sedikit kalau luas daun berapa perlakuan itu kemungkinan tadi gimana Bu Popi? kalau yang terkait dengan luas daun tadi Dan ya. memang pada umumnya ya berbeda ya. Tapi kalau untuk yang Phalaenopsis kami tidak mengamati secara umum ya Pak ya gitu. Eh, tapi memang apa istilahnya kalau dilihat dari pertumbuhan itu hmm, masih cukup bagus sih Pak gitu. Masih cukup ini ya, masih cukup baik gitu dibandingkan dengan bukan maksudnya gini. Pertumbuhannya masih cukup baik gitu untuk apa dari perlakuan semua jenis lampu tersebut gitu. Jadi mungkin ya seperti kata Pak Idris tadi itu dia masih bisa
masih bisa mentolerir ya Pak untuk perlakuan lampu tersebut. Mungkin itu ya Iya, yang benar. Iya, iya, benar. Jadi mungkin kaitan dengan Gibralin nanti mungkin kalau umpamanya belum apa ya belum tepat jawabannya nanti kami coba untuk melengkapi. Tapi sejauh yang saya tahu Gibralin memang untuk perluasan daun, pemanjangan area. Namun kami melihat efek itu pada bukan pada anggrek cahaya apa ya? Pada stevia yang merupakan jalur biosintesis antara pembentukan stevia dengan pembentukan gibberellin, ketika diberi perlakuan cahaya yang terlalu tinggi, eh, itu dia akan mengalami pergeseran ke arah metabolit sekunder dibandingkan dengan gibberellinnya. Tapi ketika diberi perlakuan cahaya merah, itu sekarang masih saya lagi bekerja dengan menggunakan cahaya merah, biru, dan hijau. Mungkin nanti akan bisa menjawab pertanyaan terkait dengan regulasi gibberellin dalam pencahayaan ini. Mungkin itu dulu sementara jawabannya Mas Nurfianto. Karena kayaknya akan menarik untuk penelitian berikutnya. Dan kita juga tidak pernah mencoba untuk mengecek ZPT-nya secara langsung ya Bu Popi ya. Karena cukup mahal juga untuk ngecek ZPT sekarang itu secara langsung. Dan teknik pengecekan juga kita untuk Gibberellin kayaknya belum pernah coba saya. Gimana Bu Popi kalau terkait dengan pengecekan ZPT pernah mencoba? belum pernah Pak. Hmm. Tapi kayaknya Mungkin akan menarik ke depannya. ya, bisa dicobakan Pak. Seperti itu. Mm-mm. Oke, Ini Mas, silakan kalau masih ada pertanyaan. Atau dari ini kan lumayan banyak ini Bu yang hadir. Boleh bertanya, kita sambil diskusi sekaligus. Atau ada yang mau raise hand untuk bertanya, silakan. untuk Mas Ada Nurfianto yang mau raise. pengen Mm-mm. ngasih apa ya imani karena pertanyaannya bagus. Jadi Iya, kalau bisa nanti saya kirim nomor telepon saya, nomor WA saya, nanti silakan chat saya untuk alamatnya ya Mas. iya. Kayaknya Mas Nurfianto beberapa kali bertanya dan juga mungkin banyak pengetahuan juga terkait dengan ini. Jadi kalau mau chat dengan Bu Popi silakan nanti mungkin tertarik melakukan penelitian ya Bu karena orchidase cukup banyak sekali ini yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut baik untuk tujuan komersialisasi nantinya atau juga untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari spesiesnya. Banyak yang bisa kita kerjakan. Oke, silakan masih ada yang mau bertanya. Kita di kuliah terakhir ini kita banyak berdiskusi dan membuka wawasan juga kalau ada ide penelitian yang mau disampaikan yang mungkin bisa kita fasilitasi ya Bu Popi ya. Mungkin ada yang mau mendiskusikan atau mau memberikan semacam, wah saya tertarik dengan orchidase dan tapi bukan ke cahayanya boleh silahkan mungkin ada Bu Popi ada ide atau bagaimana silahkan bertanya dan juga silahkan mendiskusikan dengan kami di sini walaupun kita berbicara terkait dengan foto biologi yang merupakan salah satu topiknya itu kita ke arah pemanfaatannya. Oke, ada yang raise hand silahkan langsung open mic aja. Siapa ya? Terima kasih. Oke, silahkan Bu. Bapak, ya, Silahkan silahkan. ya, terima kasih atas waktunya. eh Waktu saya sebelum masuk BRIN ini, Pak ya, saya kan ada di perusahaan yang eksportir anggrek bulan gitu. Dan mereka mengaplikasikan cahaya warna kuning, Pak, untuk Oh, oke. persemaiannya. Tapi Mm-mm. sepertinya kalau yang saya lihat penelitian-penelitiannya lebih banyak ke warna biru, merah gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Idris? Gimana Bu Papi? Bu Papi duluan atau saya? Oke, kalau saya Bu Elizabeth mungkin dari pengalaman dari apa ya yang sejauh ini saya pelajari terkait dengan fotobiologi karena fotobiologi berarti berbicara terkait dengan adanya fotoreseptor pada tumbuhan yang mengenali cahayanya. Cuma cahaya kuning ini kan sejauh ini belum ada fotoreseptornya yang saya ketahui karena yang yang ada fotoreseptornya itu adalah cahaya biru sama cahaya merah. Cahaya Hmm, kuning merupakan kombinasi dari merah dengan hijau ya kalau nggak salah ya. Cahaya kuning ini munculnya merah dengan iya. hijau. Hijau itu
juga belum ada fotoreseptor, tapi penelitian terbaru sekarang, hijau itu ternyata sangat penting bagi tumbuhan yang hidup di bawah kanopi. Kalau tumbuhan yang hidup di bawah kanopi berarti anggrek merupakan salah satu spesies yang menjadi target gitu. Jadi cahaya hijau itu ternyata dia akan bisa memperluas daun dan memperkuat akar dalam pertumbuhan. Jadi sekarang kami mencobakan ke tanaman stevia dengan harapan ada pergeseran pembentukan dari steviol glikosidanya dan ada pergeseran dari apa ya, ukuran daunnya yang bertambah luas. Itu tujuannya. Namun sejauh ini hasilnya masih dalam tahap analisis. Kalau terkait pada anggrek maupun pada jenis oksidasi lain ataupun zingiberase belum dicobakan. Yang kami cobakan itu baru RGB, red, green, and blue. Kalau kuning juga saya juga banyak menemukan referensi-referensi lama yang memakai cahaya kuning untuk apa ya, untuk perlakuan dalam fotobiologi. Namun sejauh ini belum ada fotoreseptor yang ditemukan terkait dengan cahaya kuning yang merupakan kombinasi merah dengan hijau. Ada kemungkinan fotoreseptor fitokrom atau cahaya merah yang bekerja di sana. Ada kemungkinan sana. Jadi kalau fitokrom berarti ada nanti untuk membantu perkecahan bahan juga. Itu kira-kira Bu Popi. Mungkin ada tambahan dari Bu Popi dari aplikasi atau pengalamannya. Untuk sementara ini sih kami masih menggunakan cahaya yang tadi itu ya Pak ya. Mungkin Hmm. bisa kita uji cobakan ke depannya. Kebetulan stok stok lampu di lab tuh masih ada yang kuning dan hijau juga gitu. Jadi bisa kita uji cobakan nanti Bu Elizabeth ya. Seperti itu. Terima kasih Ya, Bu Popi, mungkin Pak ya Idris. ada kemungkinan ada fitokrom terlibat karena cahaya kuning kan kombinasi dari merah sama hijau. Jadi ada kemungkinan fitokrom terlibat di sana. Di fitokrom dalam perkecambahan sangat membantu. Ada yang raise hand berikutnya, Bu Popi, Bu Mursanti, FTB dari UAJ. Y, Ya, silahkan. salam kenal Pak Muhammad Idris. Salam kenal Bu. Ini nyelonong ini saya kasih Nggak apa-apa sama Bu, silahkan Bu. Bu Lisa. Baik, menarik sekali ya. Jadi tentang foto biologi ini ya. Nah, penelitian saya memang culture, tetapi elisitornya itu biasanya yang saya gunakan bukan cahaya, tetapi Mhm. elisitornya itu adalah eh, nanopartikel, Oke, kemudian oke. juga senyawa kimia gitu ya. Terus kemudian juga ekstrak misalnya dari mikrobia, Saccharomyces gitu. Nah, ini Mhm. menarik sekali kalau tentang cahaya ya, karena kan cahaya bisa digunakan sebagai elisitor gitu. Nah, yang menarik itu yang mungkin perlu ini ya dijelaskan. Saya ini tanya ini, bagaimana mekanismenya ya? Artinya bahwa cahaya itu sampai pada meningkatkan dari Mhm. metabolit sekunder. Ya, walaupun tadi kan ada fotoreseptor ya, kemudian Mhm. fotoreseptor bagaimana mekanismenya sehingga enzim-enzim yang digunakan untuk produksi metabolisme sekunder itu bisa ditekan begitu. Apakah jumlahnya ataukah memang aktivitasnya gitu. Itu saja Pak. Terima Terima kasih Bu. kasih. Iya, kayaknya saya pernah lihat Ibu di kegiatan BRIN Apa ya, Pak? yang apa, yang Taksus Sumaterana ya. Enggak mungkin Pak. Kayaknya, iya ya. Oke, Iya. terima kasih. Silahkan Bu Popi, ada jawaban dari Bu Popi dulu atau gimana? Saya duluan. Mungkin saya sedikit aja ya Pak bahwa yang saya tahu ya Bu ya. Salam kenal Bu Mursanti. Mungkin dari terkait Hmm. dengan apa kemudian cahaya dengan senyawa metabolik yang dihasilkan ini mungkin terkait dengan eh, bahwa cahaya ya dengan panjang gelombang tertentu itu dapat merangsang atau bukan men-trigger jalur-jalur tertentu untuk pembentukan metabolit sekunder. Itu seperti itu. Jadi masing-masing jenis lampu itu memberikan trigger untuk jalur-jalur yang berbeda ya, Pak Idris ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Itu yang saya tahu ya Bu, secara umum ya Bu. Mungkin secara khususnya nanti Pak Idris yang menambahkan. Oke, dan saya ketahui juga saya paling banyak itu untuk jalur phenylpropanoid ya Bu ya. Phenylpropanoid pathway itu paling banyak cahaya mempengaruhi, terutama dari panjang gelombang pendek. Jadi Hmm.
biasanya kita menggunakan untuk meningkatkan jalur biosintesis terutama antosianin, flavonoid, fenolik dan sebagainya. Kita gunakan panjang gelombang pendek yaitu cahaya biru sama cahaya UV biasanya kita gunakan untuk mengelisitasi untuk flavonoid dan turunannya. Atau juga terpenoid juga bisa dielisitasi dengan menggunakan jalur dengan cahaya biru atau panjang gelombang pendek. Umumnya panjang gelombang pendek lebih banyak dimanfaatkan untuk ketahap apa ya? Karena sifatnya itu gelombangnya pendek, energinya tinggi, sehingga dia banyak menyebabkan tumbuhan memberikan respon fotoproteksi. Jadi kalau untuk respon fotoproteksi berarti dia akan membentuk senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bertugas untuk melindungi diri dari kerusakan akibat dari intensitas tinggi energi yang diberikan oleh cahaya tersebut. Beda dengan panjang gelombang panjang, karena panjang gelombang panjang itu energinya rendah, jadi dia lebih banyak ke arah pertumbuhan. Jadi pembentukan bentuk tumbuhan, bagaimana arsitekturnya itu lebih dipengaruhi oleh cahaya merah. Jadi dia akan lebih daunnya lebih lebar, pertumbuhannya lebih tinggi dan sebagainya itu dipengaruhi oleh cahaya merah. Namun cahaya merah juga bisa memacu pembentukan jalur fenilpropanoid dan jenis senyawa lain, tapi lebih dominan di cahaya pendek biasanya, gelombang cahaya pendek. Jadi elisitor dengan menggunakan cahaya itu merupakan elisitor fisik. Kalau Bu Mursanti kan menggunakan bio atau Ya. kimia ya untuk elisitornya. Nah, jadi bisa dikombinasikan sepertinya akan lebih menarik tuh itu tuh, ininya penelitiannya. Jadi ada stresnya bukan hanya dari media yang kita berikan tapi juga faktor lingkungan yang mendukung. Salah satu mungkin pemilihan cahaya dengan panjang gelombang pendek akan lebih memacu untuk metabolit sekunder dibandingkan dengan ke arah cahaya merah. Mekanismenya itu melalui jalur pencahayaan dari fotoreseptor. Nanti fotoreseptor akan mengaktifkan jalur di mana ada namanya gen HY5, gen untuk yang bekerja nanti mempengaruhi gen-gen terkait dengan metabolisme sekunder pada tumbuhan. Jadi HY5 ini yang diaktifkan nanti akan mengaktifkan misalnya pada jalur fenilpropanid dia akan mengaktifkan kalkonsintase sebagai gen kuncinya misalnya nanti gen kunci itu akan melanjutkan ke arah pembentukan flavonoid kah atau ke fenolik kah atau ke arah lignifikasi juga bisa lignifikasi pembentukan lignin karena tujuan akhir dari aktivasi jalur metabolit sekunder adalah untuk proteksi diri dari cahaya tinggi maupun dari cahaya dengan intensitas yang sangat tinggi dari gelombang pendek biasanya. Begitu kira-kira Bu, secara umum kondisinya. Mungkin gantian saya nanya ya Pak Idris. Boleh, boleh. Juga dengan penggabungan elisitor berbasis kimia dengan fisik ya. Fisik ya. Ini apakah mungkin bisa ada apa istilahnya ya prediksi awal untuk hasilnya nggak bahwa dia akan memberikan kandungan metabolit sekunder yang akumulasi kandungan metabolit sekunder yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya menggunakan single factor gitu. The factor ya. Mungkin kalau nanti Bu Santi bisa menambahkan, saya juga minta bantuan karena pengalaman saya dari elisitor cuma dari fisik sejauh ini. Namun dari kondisi fisik biasanya dengan jasmonic acid misalnya dengan menggunakan methyl jasmonat ya, itu akan saling bersinergi untuk mengaktifkan metabolit sekunder. Jadi ada kesinambungan nanti akan meningkatkan biosintesisnya. Itu kira-kira Bu Ya. Popi jawaban sederhananya. Ya, Gimana Bu? ya. Jadi begini, kalau tempat saya itu yang saya ekstrak yeast itu juga sudah saya publikasi sebetulnya juga itu memang meningkatkan flavonoid ya, fenolik gitu. Terus gen metil jasmonat juga ya, baik itu pada saya macam-macam tidak hanya orsidase ya, tanaman-tanaman obat terutama. Jadi untuk elisitor senyawa kimia itu banyak yang meningkatkan ini apa namanya metabolit sekunder gitu ya. Ini kan memang loh, oh ternyata cahaya itu juga bisa gitu sebagai elisitor gitu. Ya memang Benar. secara teoritis bisa gitu. Nah ini juga ide yang bagus Pak Idris ya, bagaimana kita itu bisa menggabungkan antara ini foto ini ya cahaya dengan ini ya namanya senyawa kimia ya syukur-syukur itu nanti kan bersinergi sehingga bisa Iya, benar. meningkatkan lagi gitu.
Iya, Gitu Pak Idris. iya, terima kasih Bu. Kasih ya. Masih ada pertanyaan Bu Popi? Satu lagi ini. Halo Bu Popi dari Josephine Adeline dari Atmajaya Yogyakarta. Ini untuk peningkatan biosintesis, bagaimana strategi optimasi kualitas cahaya untuk memfokuskan produksi metabolit sekunder pada anggrek? Apakah peningkatan intensitas cahaya, pengaturan panjang gelombang, atau penggunaan spektrum sempit, dan bagaimana cara memfokuskan cahaya pada metabolit sekunder spesifik? Silakan Bu Popi. Kayaknya ini akan penelitian yang akan menarik ke depannya. Selain hanya intensitasnya, kualitasnya juga mungkin apa ya? Panjang harinya juga mempengaruhi, kemudian juga frekuensi pemberian cahaya juga akan mempengaruhi mungkin. Silakan Bu Popi. Iya, seperti yang disampaikan tadi sama Pak Idris ya, ini Aurea Josephine ya. Untuk peningkatan biosintesisnya itu bisa kita manfaatkan tadi dengan apa? Dengan penggunaan spektrum cahaya tertentu ya. Mungkin kita menguji cobakan beberapa jenis spektrum cahaya, kemudian juga durasi ini ya Pak ya. Apa istilahnya? Paparannya ya, durasi paparannya itu. Sebenarnya itu ada satu yang saya ingin ini juga, tanyakan juga ya, mungkin agak-agak mengganggu juga pada saat saya pengen memperlakukan kegiatan ini, penelitian ini. Kalau untuk hari gelap, hari terang itu pengaruh nggak ya Pak? Itu saya balik bertanya nih ke Pak Idris nih. Oke. Pemberlakuan itu karena kan kita kadang-kadang di lab itu kan 12 hari terang, 12 hari gelap gitu ya. 12 jam Ya. gelap, 12 jam gelap, 12 jam terang, atau mungkin ada juga yang 16 8 gelap gitu. Seperti itu Pak. Ada Mungkin yang malahan 24 jam dipaksa tumbuhnya untuk selalu kena cahaya 24 jam gitu Bu Popi. itu Jadi mempengaruhi sekali nggak itu untuk jadi kita coba jawab dulu mungkin dari Bu apa Bu Josephine ya. ya. Nah, strategi optimasi kualitas saya mungkin kita harus tahu dulu di mana apa ya kita cobakan dengan monokromatik dulu ya Bu Popi ya, merah, biru, kemudian putih. Kita lihat dulu di mana dia meningkat yang paling bagus. Nanti kalau kita udah tahu di mana dia meningkat yang paling mungkin dari kualitas dulu kita lihat. Kualitas mana secara umum kualitas panjang gelombang pendek mungkin akan lebih banyak berpengaruh terhadap metabolit sekunder dibandingkan dengan panjang gelombang panjang. Namun ada spesies yang di bawah naungan biasanya panjang gelombang panjang lebih dibutuhkan dibandingkan dengan panjang gelombang pendek. Jadi kita cobakan dulu dari kualitas. Setelah kita dapatkan kualitasnya nanti kita lihat dari intensitas yang digunakan. Apakah dia perlu intensitas tinggi, apa intensitas rendah untuk meningkatkan akumulasi metabolitnya. Semakin tinggi peningkatan intensitas saya, apakah dia berkorelasi positif atau ada titik baliknya nanti. Kan tidak ada titik baliknya sehingga nanti itu adalah titik optimal untuk pemberian cahaya untuk intensitasnya. Selanjutnya juga kalau kita mau memforsir ya untuk metabolit sekunder jadi bisa 24 jam diberi cahaya atau 16 jam maksimal diberi cahaya. Jadi fotoperiodismenya kita perhatikan. Kemudian juga bisa dicampur dengan cahaya yang bisa lebih memacu biosintesis senyawa yang menjadi target kita. Misalnya kalau untuk dari penelitian saya lebih fokus ke jalur fenilpropanoid. Maka saya menambahkan UVB untuk lebih memacu biosintesis dari jalur fenilpropanoid. Nanti frekuensinya diperhatikan apakah diberikan dalam jangka waktu yang pendek, satu kali, atau dalam waktu yang pendek diberikan beberapa kali dalam perlakuan. Jadi frekuensinya juga diperhatikan. Jadi ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian cahaya. Tapi dari kualitas mungkin lebih mudah dan lebih dulu kita lihat dari mana dia nanti menyebar metabolitnya yang kita targetkan apakah di kualitas cahaya merah apa di kualitas cahaya biru yang menjadi target kita. Ternyata dia misalnya berada di kualitas cahaya merah berarti nanti intensitas cahaya merahnya kita variasikan. Dari intensitas cahaya merah nanti kita lihat apakah perlu kita beri 24 jam non-stop atau bisa diberi dengan perlakuan gelap terang karena perlakuan gelap terang nanti akan mempengaruhi juga proses pemulihan diri biasanya bagi tumbuhan. Jadi karena ada gelap itu kan proses untuk memulihkan kondisi biasanya istirahat dan sebagainya. Jadi apakah akan diberi 24 jam non-stop atau bagaimana? Selanjutnya nanti frekuensi pemberian adisional cahaya kita perlukan untuk meningkatkan metabolitnya. Sangat menarik ada beberapa review yang berkaitan dengan pencahayaan ini yang
apa ya? Yang terbaru itu mungkin di Frontier in Plant Science dia ada memuat terkait dengan bagaimana cahaya mempengaruhi metabolit sekunder spesifik pada tumbuhan. Nanti kalau ada kesempatan kesempatan nanti bisa kita bagikan. Itu Bu Popi mungkin dari saya. Jadi banyak ya rupanya untuk pencahayaan ini memang kita targetnya itu step by step ya, dari Iya, simple, benar. yang simple baru nanti setelah kita dapatkan basisnya seperti apa mungkin baru kita bisa modifikasi gitu ya. Iya, benar. Kalau saya lebih berpikiran ke kualitas dulu, lihat di mana sebaran dari metabolitnya nanti. Ternyata kita membutuhkan kombinasi misalnya, tidak bisa hanya biru saja, tidak ada merah saja, jadi dikombinasikan merah biru untuk mendapatkan kondisi yang optimal untuk biosintesis dari senyawa yang ditargetkan. Itu Bu Popi. Ada lagi yang mau bertanya dari para peserta kuliah? Kita, oke, mungkin kita bagi, saya coba mungkin. Silahkan Bu Popi kalau ada tambahan. Dari saya sementara cukup ya Pak. Oke, sebentar saya coba ini mungkin bisa dengan link ini. Saya share di grup aja linknya ya. Apakah bisa diklik? Mungkin Bu Josephine bisa coba ini. Ini kayaknya yang terbaru yang saya tahu terkait dengan metabolit sekunder pada tumbuhan. Dan di sini memang dijelaskan lebih detail cahaya apa saja yang mempengaruhi biosintesis dari metabolit-metabolit tersebut. Itu ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Cukup ini ya cukup banyak pertanyaan yang muncul ya Bu Popia dari riset yang telah dilakukan. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik dengan orkidase maupun zingiberase. Saat ini kami di biologi kita sedang mencoba membuat koleksi dari zingiberase endemik Sumatera Barat. Kebetulan di Sumatera Barat itu ada beberapa zingiberase endemik. Satu adalah Curcuma sumatrana, ada Zingiber album, ada Zingiber macradenium, dan ada juga satu lagi Zingiber yang sekarang kita belum mendapatkan namanya, tapi sudah kita kultur. Oke, oke. Ini pertanyaan yang menarik berikutnya, Bu Popi. Silakan, Bu Popi, dari Mas Norvianto. Ini akan menjadi target kita ke depannya sepertinya, Bu Popi. Senyawa marker metabolit sekunder yang khas dari Curcuma sumatrana. Sementara ini kita masih menemukan kurkumin ya Pak. Kurkumin pun juga masih dalam akumulasinya masih sedikit ya Pak ya. Sangat sedikit ya, karena kurkumin itu warnanya kuning ya. Ya. Sedangkan kurkuma sumatrana ini warnanya pink gitu, ada pinknya. Justru lebih ke arah mirip kurkuma zedoria, kayak kunyit putih dia, bukan ke kunyit biasa. Dan dari penelitian tim farmasi di sini juga masih dalam tahapan penelitian, belum dipublikasi datanya dan kemungkinan dengan kita mengetahui metabolit sekunder yang menjadi apa ya marker nanti barangkali itu menjadi target lebih 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 spesifik ke depannya Bu Popi ya. Karena sekarang kita baru tahapan ke arah pembentukan eh, mikro rimpang karena ternyata dari uraian Bu Popi tadi ternyata memang agak sedikit susah untuk menginduksi rimpang mikronya Bu Popi dan dari penelitian mahasiswa pun belum kelihatan hasil rimpang mikronya. Jadi dengan cahaya sepertinya akan bisa kita lihat metabolit yang akan bisa menjadi target untuk marker ke depannya. Untuk diketahui kurkuma sumatrana itu warnanya tidak kuning tapi ada garis pink, apa ya lingkaran pink ya Bu. Mungkin Bu Popi bisa melihat dari ini ya dari kalus yang terbentuk ya. Dari kalus yang terbentuk itu apa kebanyakan itu keputihan ya Pak. Jadi Iya. kalau pink itu pink pink blush apa semu aja gitu. Jadi nggak yang seperti kurkuma pada umumnya gitu. Tadi juga saya baru dapat informasi Pak terkait dengan hasil LCHRMS kita yang kemarin itu dari Kalus itu ada eh, 200 senyawa yang ter yang apa yang terkandung di dalam kalusnya. Jadi mungkin nanti kita sortir lagi, kita short lagi Iya, iya. apakah memang dia ada apa aktivitas tertentu terkait dengan farmakologinya atau tidak gitu. Seperti itu.
Mudah-mudahan bisa segera ini, bisa segera kita eksekusi untuk clustering senyawa-senyawa kimianya ya Pak ya. Iya. Bisa Iya, mungkin kita ke depannya juga ya karena kita kekurangan orang yang bekerja dengan bioinformatika sebenarnya Bu Popi, jadi kita sama-sama meraba untuk mengetahui terkait dengan metabolit marker ini karena iya benar seperti kata Mas Nurfianto, apalagi ini tanamannya mungkin ya endemik spesies endemik Sumatera yang penyebarannya sekitaran pantai barat Sumatera, sebelah barat ada di Bukit Barisan, tidak ada ditemukan sebelah timur kalau nggak salah. Mungkin ya nggak ada, sejauh yang saya tahu cuma di daerah pantai barat Sumatera, terutama di Sumatera Barat. Dan ini memang bukan spesies yang banyak dimanfaatkan sebenarnya ya Bu Popi ya, karena masih sedikit informasinya. Kebetulan di sini juga ada peneliti Curcuma sumaterana yang memanfaatkan ekstrak rimpangnya diujikan ke hewan. Ternyata ada potensi untuk anti kanker, untuk juga antioksidannya bagus dan sebagainya. Jadi udah ada beberapa teman saya itu yang bekerja dengan hewan uji sudah melihat banyak potensi dari Curcuma sumaterana ini, termasuk anti mikroba juga. Jadi kedepannya mungkin potensinya itu ke arah sana kita gali dalam upaya ya konservasi berkelanjutan dan juga sustainability-nya yang kita fokuskan ya Bu Bopi. Itu kira-kira Mas Nur Sianto. Terima kasih banyak pertanyaan dan yang ditanyakan adalah hal yang ingin kita capai ke depan ya Bu Popi ya. Sangat menarik sekali. karena memang tantangan Eh, baru ini ya Pak ya, karena yang tadi hmm, disampaikan sama Pak Idris untuk mendapatkan rimpangnya itu juga udah susah ya, karena kan dengan 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 kondisi dengan kondisi tanaman yang agak besar pun juga rimpangnya yang nggak begitu proporsional banyak. Ya. dengan performa tanamannya gitu, performa tanaman bagian atas. Jadi memang Hmm. sangat-sangat challenging untuk bisa mendapatkan rizom ini sebagai bahan baku untuk kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan metabolit sekundernya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Untuk kondisi sekarang daerah apa ya daerah tempat penyeberangan di apa ya untuk daerah Maninjau itu juga terkena galodo dan banjir bandang daerah Maninjau itu Bu. Kemudian daerah pesisir selatan yang juga tempat kita mengkoleksi itu juga ada yang kena daerah merupakan daerah yang kena daerah apa ya juga kena banjir bandang. Kemudian juga kita ada mengoleksi di Lubuk Minturun dulunya juga daerah yang kena galodo juga Bu Popi. Jadi ke depannya mungkin banyak titik baru ditemukan, tapi dengan kondisi sekarang ya bencana alam ada kemungkinan juga keberadaan akan semakin sedikit. Tambah lagi yang juga kabar di Lembah Anai juga merupakan daerah penyebarannya, daerah Lembah Anai juga sering terkena banjir bandang gitu. Jadi mungkin orang mengatakan konservasinya kan mudah ditumbuhkan, ya kemungkinan mudah ditumbuhkan, tapi sejauh yang kita ketahui banyak apa ya tantangan dalam memperbanyak ekstra in vitro dan juga di aklimatisasi pun juga ada kendala yang kita hadapi. Makanya eh, kajian kita bukan hanya ke konservasi juga nanti bagaimana dimanfaatkan secara berkelanjutan dari tanaman ini sehingga kita tidak mengambil terus di lapangan apa dia mengambil di lingkungan liarnya. Itu tambahan dari saya Bu Popi. Masih ada yang mau bertanya? Semakin sore semakin panas pertanyaannya Bu Popi. Di sini juga banyak. Ada yang tertarik dengan ini dengan topik yang kita bahas? Masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang ingin minta penjelasan lebih lanjut terkait dengan topik ini? Adakah? Sepertinya cukup kayaknya ya Bu Popi ya. Oke, saya minta closing statement dari Bu Popi sebelum kita akhiri perkuliahan ini. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Idris. Terima kasih semuanya untuk pertanyaan ya terkait dengan sharing diskusi ini. Intinya masih banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan tanaman ya dan tumbuhan secara umum. Masih banyak jenis-jenis yang perlu dieksplor, perlu digali lagi, apalagi mengingat untuk apa? Untuk penelitian terkait dengan metabolit sekunder itu sekarang udah lagi banyak dikerjakan ya Pak ya oleh peneliti-peneliti. Jadi masih sangat-sangat terbuka luas sehingga eh, ya, kalau bisa kita bisa berkolaborasi
kita bekerja sama untuk bisa meningkatkan kegiatan penelitian kita terkait dengan penggunaan cahaya ini dan juga faktor-faktor lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan istilahnya pengetahuan, pemahaman dan wawasan kita tentang metabolisme sekunder dan juga pemanfaatan cahaya baik cahaya pendek maupun cahaya panjang. Seperti itu, Pak Idris. Oke, terima kasih Bu Popi atas penjelasannya dan juga diskusi hari ini. Saya stop dulu recordnya ya Bu Popi.